Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat teman-teman semua semoga kita menjadi orang sukses semua di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan market cap kali ini teman-teman ada sedikit persentase kenaikan sebesar 0,57%, tepatnya berada di area 1,56 triliun dolar. Dan kalau kita lihat dari segi Bitcoin dominance, sebenarnya di sini masih sangat-sangat strong ya untuk Bitcoin dominance, karena masih di level 50,4% teman-teman. Dan untuk fair and greed-nya ada sedikit persentase kenaikan. Kali ini udah berada di poin 50. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin sendiri ya kan, setelah dia sempat menyentuh di level 38.000 something ya, kali ini udah mulai recover kembali lagi ke level 40 ya. Cuman kita perlu waspada juga ya kan, takutnya nanti ada sentimen-sentimen negatif lagi yang membawa persentase harga daripada Bitcoin ini kembali lagi turun gitu teman-teman. Contohnya ya distribusi daripada Mt. Gox ya kan, yang saat ini sudah mulai meminta data-data user yang memang harus diberikan ganti ruginya gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah dari Grayscale itu sendiri, yang dimana di sini informasinya dia kembali lagi menjual Bitcoin dengan jumlah besar. Apakah ini suatu permainan para entitas besar antara Grayscale, Fidelity, BlackRock ya? Grayscale ini adalah salah satu ya kan entitas besar yang memiliki jumlah Bitcoin cukup tinggi teman-teman. Makanya ini apakah permainan bandar-bandar mereka? Grayscale ngejual nih, BlackRock, Fidelity mulai membeli ya kan, harga Bitcoin kan turun ya. Nah, ketika milik Grayscale ini udah mulai surut, udah mulai menipis, lalu BlackRock, Fidelity dan yang lainnya ngejual, agar apa Grayscale bisa nyerok lagi. Apakah seperti itu ya, kita nggak ada yang tahu. Intinya kita tetap pantau aja ya. Nah, kali ini kalau kita lihat daripada altcoin sendiri, bisa kalian lihat di sini teman-teman ya, mayoritas lah udah ada yang mulai recover ya kan, tapi ya dalam tanda kutip recovernya harganya masih di range bawah gitu teman-teman, tapi setidaknya udah mulai menunjukkan performa-performa yang notabene ya mulai membaik lah, dan semoga saja ini selalu membaik teman-teman ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman, yang dimana ini adalah berpotensi buat kinerja daripada Shiba Inu agar bisa naik ngepam lagi itu teman-teman ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat dari persentase rank Shiba Inu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan dari level 16 saat ini di range 18 gitu teman-teman. Jadi dia ada penurunan di 2 titik ya kan. Akan tetapi ya kan, untuk sekelas token meme yang memiliki utilitas sangat-sangat nyata, yaitu Dogecoin sama Shiba teman-teman ya. Ini utilitas di dunia nyata itu sangat di luar Nurul juga sekelas token meme ya. Nah, apa informasinya, langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, dikutip dari YouTube Today, Shiba Inu bullish mendekati tonggak penting saat resisten Shiba di area 240 triliun membayangi. Oke. Jadi gini teman-teman ya, menurut artikel ini Shiba Inu ini sudah mendekati tonggak penting, dalam artian di mana ada resisten yang notabene memiliki potensi ya kan, potensi sekitar 240 triliun. Nah, potensi ini teman-teman, ketika resisten Shiba Inu yang memiliki range nilai 240 triliun ini terjebol, maka di sini ada kemungkinan besar ya kan pump daripada Shiba Inu juga akan bisa terrealisasi. Nah, bull Shiba Inu harus menghadapi penghalang besar yaitu 240 triliun. Nah, jadi di sini mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu menghentikan kemundurannya yang dimulai pada awal minggu ini dan sekarang menghadapi ujian penting yang sangat penting, yang dimana Shiba berhenti mencapai angka level 9 pada perdagangan hari Rabu, tetapi mencapai tertinggi antara 899 pada saat berita ini dimuat. Nah, Shiba Inu mengalami kerugian selama 3 hari berturut-turut dan dalam prosesnya mencapai support utama yaitu di area 86
Artinya, penting dari level ini adalah kemungkinan harga Shiba Inu menjadi dasar pada level penting ini, dan bahwa kenaikan baru jika support ini bertahan. Hal ini penting mengingat Shiba telah berebound 2 kali dari level penting ini di bulan Januari gitu teman-teman ya. Nah, meskipun demikian jalurnya tampaknya condong ke atas untuk Shiba Inu ya kan, berdasarkan kemunculan pola cup and handle ya kan. Bullish pada grafik hariannya, cangkir dengan pegangan adalah grafik harga teknis yang berbentuk cangkir, dan pegangan seringkali ditandai dengan periode konsolidasi yang diikuti dengan penembusan harga nantinya teman-teman ya. Nah, jika hal ini terjadi pada Shiba Inu, pembeli harus menghadapi penghalang Shiba sebesar 240 triliun yang kemenangannya mungkin menyebabkan harga Shiba Inu menghapus angka 0 kembali, dan pada akhirnya mengunci kenaikan sekitar 80% teman-teman. Nah, ini menarik ya, ketika area ini terjebol, di mana kenapa di sini bisa diberi nama area yang dimana ada sekitar 240 triliun, karena di area sini ya kan, antara outflow dan inflow-nya teman-teman di sini didominasi dengan inflow, yang dimana jumlah pembelian di area resisten ini ya kalau ditotalkan semua ada sekitar 240 triliun gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian melihat ini ya, menurut data Into the Block, penghalang berikutnya dari tempat Shiba Inu berdagang saat ini adalah antara level 9 dan sampai 14, di mana 240,59 triliun Shiba dibeli oleh 347.430 alamat dengan harga rata-rata di kepala 11. Nah, gini teman-teman ya, ketika Shiba Inu ini mampu ngejebol di range harga kepala 11 ya kan, ini rata-rata pembeliannya itu di kepala 11 teman-teman ya. Nah, ketika Shiba Inu mampu menjebol di range harga kepala 11, notabene kemungkinan besar nih Shiba Inu bisa rally kembali sampai di level 14, bahkan di atas itu, atau sampai kepala 2 gitu teman-teman ya. Karena dukungan di level ini sangat-sangat penting. Akan tetapi ketika Shiba Inu menyentuh di level kepala 11 nih, kok tiba-tiba terjadi koreksi kembali, berarti di sini yang perlu kalian ketahui adalah antara 347.430 alamat baru ini yang membeli Shiba di kepala 11 ini, notabene mereka ngejual dengan harga impas, mereka nggak untung, mereka nggak rugi gitu teman-teman ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah yang dimana saat ini teman-teman seperti Robinhood ya kan, dia mulai mengakumulasi beberapa paus ya kan, udah memindahkan aset mereka dari exchange ke alamat dingin mereka gitu teman-teman ya. Terus dari Justin Chan juga sudah menarik ya kan. Nah, dari Binance yang cukup signifikan 3 kali atau 4 kali. Terus dari platform Binance sendiri juga memiliki Shiba Inu sekitar 70 triliunan Shiba. Nah, jadi kita tetap santuy aja, apalagi Shiba juga sudah menawarkan utilitasnya apa, Shibarium ya kan, pembayaran di dunia nyata itu sudah menjadi dasar buat kita slow aja gitu. Masa depan Shiba masih ada kalau menurut saya pribadi seperti itu. Apalagi rumor-rumor yang beredar, X kan baru ngeluarin X payment ya, yang dimana nantinya yang akan terkena impact pertama kali tentunya Dogecoin ya, karena Dogecoin ini adalah anaknya Elon Musk, bisa dikatakan seperti itu ya. Rumor yang beredar nanti Dogecoin itu bisa buat beli Tesla dan sebagainya lah ya. Dan di sini baru-baru ini komunitas Shiba Inu juga mendorong agar experiment ini mencantumkan Shiba juga gitu ya. Ini cukup positif sih ya kan kalau menurut saya pribadi. Dan semoga saja teman-teman ya, dimana dalam tweet baru-baru blockchain export block mengatakan meluncurkan dApps untuk Shibarium mainnet sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses Shibarium dApps. Nah, jadi ya mitra ini juga membagikan berita menarik bahwa mereka telah mengembangkan bot yang berfungsi di Shibarium yang mencatat penjualan harian. Hal ini akan memungkinkan pemegang Weli untuk dapat melacak kinerja toko fisik Weli di blockchainnya. Mantap ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya sih cukup positif. Tinggal kita kuat nggak untuk nge-hold dengan kinerja harga Shiba Inu yang saat ini notabene sedang terjadi koreksi gitu. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan Dior teman-teman ya. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Salam cuan.